tidak termasuk golongan umatku seandainya dia tidur karena kekenyangan. Tetangga sebelah kiri kanannya tidak bisa tidur karena kelaparan. Berbeda orang yang hatinya mati, cuek. Dia makan kenyang, tetangganya kelaparan. Emang gue pikirin bukan kewajiban saya. Rasul pun mengatakan, tidak termasuk golongan umatku seandainya dia tidur karena kekenyangan. Tetangga sebelah kiri kanannya tidak bisa tidur karena kelaparan. Artinya orang yang tidur dia kekenyangan. Tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Hati mereka mati. Ngerti maksud saya? Tidak ada sedikit pun keinginan menolong orang lain. Tidak ada sedikit pun keinginan membantu orang lain. Meringankan beban orang lain. Padahal amal soleh ini merupakan realisasi daripada iman kita. Makanya orang yang masuk surga kalau hablum minallahnya benar, hablum minasnya benar. Anda coba lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang benar beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, maka mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa hati mereka dengan takbir tenang dan tentram? Jawabannya Allah berikan dalam Ar-Ra'd ayat 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar mantap imannya kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Telah aku jadikan kalian, hidup kalian ditempatkan di atas muka bumi. Baru koma. Aku siapkan sumber-sumber kehidupan buat kalian. Disiapin buat hidupnya. Tapi sedikit yang bersyukur. Makanya orang yang banyak takbir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, dia sadar di dunia wajib bekerja untuk meraih rezeki. Hidupnya tenang, disiapkan. Selama hidup gak bakal mati kalau rezeki dia masih ada. Cuman kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Kenapa? Karena di dunia digoda setan. Ya. Anda coba lihat di dalam Al-A'raf juga nih. Ayat 16-17. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, Engkau telah mencatat saya sebagai makhluk yang tersesat. Lalu aku akan halang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sedikit yang bersyukur. Jadi Anda lihat lagi kenapa godaan setan. Kenapa setan tidak bisa goda dari atas, dari bawah. Tubuh kita ini Bu, ada dua unsur. Jasmani dari tanah. Aku ciptakan kalian asalnya saripati yang berasal dari tanah. Ruh kita dari Allah. Anda lihat As-Sajdah 9. Summa sawwahu wa nafaha min ruhihi. Waja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada. Tuh. Ya. Jadi kata Allah, dari atas itulah ruh Anda. Qalilan ma tashkurun. Dikasih mata buat melihat, telinga buat mendengar, hati untuk berpikir, tapi sedikit yang bersyukur kepadaku. Ini yang sedikit. Yang setiap saat dan kesempatan bersyukur dengan nikmat karunia Allah. Makanya hati kita tenang dengan bertakbir kepada Allah. Begitu. Nah, berbicara takbir. Takbiran menjelang hari raya ini mah. Boleh gak kita takbiran sambil keliling kampung. Duk gitu tuh. Kalau seandainya kita takbiran tidak menjadi aturan agama, boleh. Keliling kampung boleh, tapi jangan mengganggu jalanan orang. Misalnya jalanan macet nih.
Nih anak-anak muda bawa kolbak. Ada yang bawa gerobak juga. Iya, bawa Jangan itu. sampai mereka lewat semakin membuat jalanan macet. Kalau memungkinkan mangga. Balik deh ke Ciamisnya ada orang Ciamis mama. Lamun di Ciamis kan kotanya sepi bu. Karena anak-anak pergi ke Heller tuh. Pada ngambil kolbak tuh pan. Di Heller kan ada beberapa kolbak. Rame tuh ponakan-ponakan saya. Yang nyetir, yang beduk, yang bawa obor keliling. Boleh karena di Ciamis mah tuh macet. Tapi kan kata orang, setahun sekali biarin aja gak apa-apa gitu kata. Makanya asal tidak mengganggu orang. Justru kalau mama sebagai orang kampung yang seumur-umur dari Orok tuh ada masjid di depan rumah. Ya Allah kangen dengan gitu-gitu kan. Kemarin tuh gara-gara corona pan. Nangis saya di rumah mama. Beneran mah. Sedih gue gak pulang ya Allah. Gitu. Oh kasihan. Walaupun dia nenek-nenek. Kesan di kampung lu sangat berkesan buat saya. Jadi takbiran itu ada dengan hikmat, ada dengan heboh. Betul silahkan. Cuman jangan dengan heboh semua. Kapan hati kita benar-benar meresapi betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa kecil dan hinanya kita. Kalau hanya dengan ajrag-ajragan, tapi tuh tinggali tuh. Kalau dari ujung jam 2 tuh pan, kalau di masjid mamah mah udah pada husu. Selain pada nunutan, kan udah dikasih nasi. Langsung letoy. Nah, di situ berasa banget justru. Tinggal saeutik aki-aki wungkul. Saya emang gak ngeliat jauh-jauh bu. Masjid bapak saya begitu ya Allah. Bahagianya gue. Dan kalau hari raya itu Idul Fitri sama Idul Adha. Waktu takbirannya beda mah ya. Kalau Idul Adha itu 3 hari ya. Beda. Silahkan. 3 hari kalau Idul Adha ya. Iya boleh, lebih juga boleh. Karena sebetulnya mengagungkan Allah tuh setiap saat dan kesempatan selama hidup kita. Semua ada aturan. Oke kalau begitu. Nah sekarang aturannya pengen lanjut. Tapi harus iklan dulu. Boleh mah iklan dulu? Atur dah Mak Ipan. Oke deh siap Mama. Sok. Siapkan juga pertanyaan dari ibu-ibu ya. Jangan kemana-mana tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede spesial Ramadan. Tanya Mama yuk. Ayo. Di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede spesial Ramadan. Tanya Mama yuk. Ayo. Siapa yang mau nanya? Yang kuning lagi deh. Ini mau silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya mama yuk. Ayo. Nama saya Ida dari Baitul Majelis Taklim Baitul Muhlihin Cengkareng Jakarta Barat. Oke Ida. Mau nanya mah. Sok. Jadi setiap malam takbir itu di musola dekat saya alhamdulillah mah selalu bergema. Cuma ada tapinya mah. Anak-anak yang ada di dalam musola itu. Sedangkan bapak-bapaknya itu keliling, selamatan. Jadi dipanggil dari rumah ke rumah. Menurut mama gimana tuh mah? Oh ini yang salah. Ngapain bikin selamatan apa? Ngumpul di masjid. Yang pada punya makanan bawain ke masjid. Betul. Itu yang benar harusnya. Iya. Ngapain selamatan dari rumah ke rumah ngumpulin berkat. Norak mana tuh bapak-bapak. Sini panggil mana ada wakil bapak-bapak enggak? Ayo biar lihat mah. Jadi ini salah. Budaya yang salah. Robah. Ikuti aturan agama. Bertakbir mengagungkan Allah. Rundingkan sama guru ngaji. Sama tokoh masyarakat. Sama tokoh agama. Robah gaya yang salah kata Al-Quran. Sekarang bilangin sama yang suka bikin sedekahan. Kumpulin makanan di masjid. Bapak-bapak CRW ngumpul di masjid. Makan rame-rame. Masih ada sisa bawain pulang. Itu yang benar. Kalau membiarkan anak-anak takbiran di masjid. Mual para dugu. Ya itu dia. Bercanda-bercanda gitu. Betul. Boleh tapi ada dampingin kali ya Maya. Pan. Kalau anak-anak kan ngerti apa. Makanya bapak-bapak jangan pada nyariin berkat mulu. Kumpul tuh di masjid. Takbir, ajarkan sama anak-anak. Sok gantian. Ini sekarang jadi Bilalnya. Ntar yang nyautin ini. Gantian ya anak remaja. Gantian anak-anak kecil pada girang di tempat mama kok. Anak-anak kecil yang SD kelas 1-an tuh bu. Yang 6-7 tahun.
Ya Allah mukulin bedug. Di Jakarta kan nggak pada punya bedug ya. Di Ciamis mukulin bedug langsung takbiran. Girang menigogorowokan tuh anak genep 7 tahun. Ada kebahagiaan. Tolong budaya yang salah kata agama robah. Jangan nggak enak dari dulu begitu. Dari dulu kalau salah kata agama lu kagak bakalan mati. Kasihan turunan kita. Kalau kita tidak merubah keadaan dengan agama yang benar. Cukup mah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke kalau begitu mah sebelum pisah. Semua lagi sibuk mempersiapkan beres-beres rumah. Boleh kan itu mah harus ya kebersihan ya. Ya udah Kita angkat tangan yuk. Boleh. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin.